Kita belajar adalah bagaimana jemaat Tuhan bisa bertumbuh secara rohani dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena gereja Gidi berkembang begitu pesat dan terus membangun gereja segi kualitas dan segi kuantitas. Jumlah jemaat dan juga mutu rohani ini harus elang guna sayap kiri kanan. Jadi kalau burung bisa terbang tinggi apabila dua sayapnya lengkap. Kalau satu sayap sebelah patah itu nggak bisa terbang. Berusaha tapi dia berusaha di situ dan mati. Jadi kita bangga gereja Gidi berkembang luar biasa sampai ke mancanegara. Bahkan juga di pedalaman, bahkan di kota ini berkembang subur luar biasa. Tetapi gangguan juga luar biasa. Begitu ya. Gangguan juga luar biasa. Bangun gereja bagus, pecah lagi, bangun lagi, pecah lagi, bangun lagi, pecah lagi. Itu menjadi masalah kita. Itu menjadi sebuah penyakit yang harus diatasi, harus diobati. Harus diagnosa cepat. Di sisi lain, itu merupakan pengenapan firman Tuhan Bapak. Karena tadi pokok doa bukan Ukraina dengan Rusia perang. Dan itu merupakan pengenapan firman Tuhan. Perang lokal itu sudah lama, betul ya? Perang lokal di Papua sudah lama. Gempa bumi sudah lama. Kelaparan sudah lama. Yesus hampir mau datang. Dan hubungan dengan itu pecah-pecah gereja itu juga pengenapan nubuatan para nabi. Pada waktu hari kedatangan Tuhan, banyak orang hidup bersatu, tapi karena satu dengan lain hal akan pecah belah. Itu akan terjadi. Politik masuk pecah belah. Akhirnya terjadi itu. Dan ini jangan dianggap biasa. Ini merupakan fenomena untuk mengenapi janji Allah itu genapi dalam hidup kita. Maka itu pagi ini nanti perjamuan kudus apa itu gembala punya urus tugas. Jadi tapi hari ini karena saya bukan gembala di sini, saya tidak mungkin setiap minggu datang ke sini. Jadi firman Tuhan yang Roh Kudus kasih tahu saya siapkan firman dalam surat Efesus pasal 4. Surat Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke sampai dengan ayat yang 16. Kalau sudah ketemu, saya ajak kita semua berdiri supaya tidak mengantuk-ngantuk. Belum biasa saya jumpai pelayanan saya tidak pernah orang mengantuk. Tapi mudah-mudahan memang dilahirkan untuk mengantuk ya. Kita biarkan saja, silakan. Tidur, tapi kalau siapa mau ikut terus ya ikut terus. Amin. Saya khotbahnya lama. Khotbahnya lama, paling cepat 45, paling lama 1 jam. Karena di gereja kami itu tidak ada kesaksian hari minggu terakhir hari ini. Minggu pertama, kedua, ketiga tidak boleh. Karena itu banyak orang cerita-cerita gak berguna dan tidak membangun iman. Karena lapar tidak makan, tidak minum, semua orang sama. Jalain saja, amin. Hanya sebagai jemaat itu malu, jadi tidak bisa berdiri. Hanya orang cari muka, ingin berdiri depan itu manfaatkan mencuri waktu Tuhan. Begitu. Pujian tidak banyak, kesaksian hanya 1 kali 1 bulan, firman Allah banyak. Begitu. Jadi saya 1 kali datang orang tua, jadi tidak boleh usir saya. Saya bicara sampai sore itu bilang terus kalau berhenti, amin. Ya, taat pada Roh Kudus. Mari kita baca perikopnya, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Kita baca bergantian, bukan silih berganti ya. Silih berganti itu bukan musim iklim hujan panas, tidak. Jadi baca itu harus bergantian. Kalau di sini ada ucapkan bertobat, tidak ada silih berganti. Baca kitab itu bukan musim hujan panas, tidak. Ini bergantian. Saya baca, gantian jemaat baca. Itu baru paling tepat. Saya baca ayat yang pertama, sudah jemaat baca yang kedua, sampai terakhir kita akan bacakan bersama-sama. Bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Sebab itu aku menasihatkan kamu
Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan supaya hidup. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah semua, Allah yang di atas semua, oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya telah benar. Katakanlah ia naik di tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia telah turun, ia telah naik, jauh lebih tinggi dari Kan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Pelayanan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Dan itu bisa untuk mendatangkan pertumbuhan iman kita. Dan juga ujian-ujian dan segala macam. Tapi kita tidak belajar di situ. Tapi di sini lebih fokus adalah supaya jemaat ini, diaspora ini bukan karena bisa atau pecah dari salah satu jemaat lalu berdiri. Tapi ini di asrama di sana lalu pindah ke sini. Makanya itu demi untuk antisipasi. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan terjadi dalam perjalanan kita ke depan. Karena ini fenomena ironis yang terjadi di dua klasis ini. Bahkan juga di klasis ini terjadi. Saya sebagai pemimpin dan saya tahu dan mengerti betul bahwa sedikit-sedikit ribut, sedikit-sedikit ada masalah, sedikit-sedikit sudah mulai keluar, sudah mulai bikin gereja, sudah mulai pecah-pecah dan ini. Akhirnya lama-kelamaan satu kampus, satu gereja. Akhirnya satu kampus, satu keluarga, satu gereja. Itu akan jadi berbahaya. Maka itu tubuh Kristus itu terpecah belah, tidak ikat lagi. Tapi itu sudah talinya bikin tanda tangan. Sebelum saya mendiagnosa apa menjadi masalah, ada persoalan terjadi di dalam satu anggota tubuh Kristus. Kalau sekiranya masalah itu bisa diselesaikan, bisa berdamai dan duduk sama-sama. Tapi kalau itu memang tidak bisa diselesaikan, masalah memang sangat sudah sulit, dan itu pakai aturan Alkitab, baik bahasa daerah maupun juga di STT dan Stakin, tidak ada penundukan diri. Dan disitulah karena ambisi, mau jadi pemimpin, mau jadi bawah, gak mau. Itulah sebabnya diselubungi dengan motivasi. Panggilan bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi dipanggil melayani Tuhan untuk cari hidup. Ini yang sedang terjadi. Maka itu KPKH rohani harus terlatih. Supaya apa? Kita jangan tertipu oleh pekerjaan-pekerjaan iblis yang masuk di dalam gereja untuk memecah belah, menabur benih kepahitan, akhirnya pecah belah terjadi, iri hati, dengki, dan segala macam itu yang membuat tubuh Kristus terpecah belah, sehingga hadirat Tuhan itu jauh. Dan walaupun jumlah jemaat banyak kumpul, tapi tidak ada urapan, tidak ada kuasa, tidak ada mujizat. Itu hanya melelahkan tubuh, melelahkan tenaga dan waktu dan tenaga pikiran, terkuras. Itu yang saya lihat dan saya mati. Klasis for Numbai. Mungkin di klasis Siklop lihat beda, tapi karena saya diundang, beda klasis for Numbai. Jadi sekaligus saya koreksi dan evaluasi supaya anak-anak Injil dari lahir dari Yamo dan Toli harus kembali kepada gereja mula-mula. Itulah sebabnya firman Tuhan di sini katakan, jemaat yang bertumbuh dalam kedewasaan itu, bagaimana caranya jemaat itu bisa bertumbuh dalam kedewasaan iman yang berdampak itu, berpengaruh kepada orang lain, diri sendiri, lingkungan, sosial masyarakat, kampung, dan sebuah kabupaten, provinsi, dan negara. Itu berdampak dari satu pribadi orang.
Jadi apa yang harus kita, bagaimana caranya kita bisa bertumbuh dewasa di dalam Tuhan atau di dalam iman yang kokoh? Karena firman Tuhan kita baca ini, Rasul Paulus dia menasihatkan kepada jemaat Efesus. Dia katakan, aku ini orang yang telah dipenjarakan. Tetapi penjara tidak bisa untuk memenjarakan saya punya mulut. Tangan kaki boleh dipenjarakan, tapi mulut tidak bisa dipenjarakan. Itulah sebabnya dia punya kerinduan besar untuk sampaikan kepada jemaat supaya jemaat tetap utuh terpelihara di dalam satu tubuh Kristus. Tidak boleh tangan terlepas, kaki terlepas, mata sebelah cungkit, telinga sebelah cungkit. Itu tidak sempurna, itu kurang. Tadi ganteng, cantik, tapi karena ada sesuatu kerusakan terjadi, maka bukan ganteng lagi, tapi kurang ganteng. Betul ya? Kalau kaki dua lengkap, tangan dua lengkap, mata dua lengkap, semuanya, oh ganteng luar biasa. Tapi kalau kaki sebelah putus pakai tongkat, bagaimana? Ganteng, tapi masih kurang. Gereja kepintaran itu terjadi oleh karena tidak memahami tentang tubuh Kristus. Anggota Kristus itu harus, tubuh itu adalah Yesus sendiri. Anggota adalah terdiri dari berbagai macam orang yang berkumpul di sebuah gereja, sebuah tempat. Baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, kita masing-masing. Itu poin yang pertama. Bagaimana jemaat itu tetap utuh. Jemaat tidak ribut. Jemaat ada penundukan diri. Jemaat ada saling menghormati, saling memuji. Jemaat ada di dalam satu kesatuan roh, doa, dan juga kompak untuk melakukan kehendak Bapa. Itu kalau seluruh jemaat dan seluruh pemimpin, orang-orang inti yang di dalam gereja itu harus menemukan juga semua jemaat itu harus yakin bahwa saya itu benar-benar dipanggil oleh Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Amin. Itu yang paling penting. Yang pertama, kita siapapun dia melayani di dalam gereja, ambil bagian pelayanan seperti apa. Baik itu di sini ada gembala-gembala, guru-guru, pengajar-pengajar, ada nabi-nabi, ada semua yang ada tertulis di sini. Itu bisa ambil bagian oleh semua atau orang-orang tertentu. Semua orang percaya ambil bagian pelayanan itu. Tetapi tidak serta-merta dengan semau-maunya dia. Tabrak-tabrak, aturan Alkitab ada, aturan buku merah ada, aturan gereja itu ada. Kita tidak bisa tabrak-tabrak, tapi harus ikut rambu-rambu yang sudah dibuat oleh Allah sendiri dan oleh gereja Injili di Indonesia, supaya ikut semuanya itu. Jadi di sini katakan bahwa siapapun berkeinginan untuk melayani Tuhan, untuk bekerja di ladang Tuhan, entah itu gembala, wakil gembala, atau ketua majelis, atau bendahara, atau guru sekolah minggu, atau pemain musik, atau pimpin pujian, atau mungkin apa saja buat itu, tidak ada masalah, no problem. Itu semuanya welcome, silakan datang, selamat melayani. Tetapi keinginan kita, ambisius kita untuk memegang suatu jabatan di dalam gereja harus ikuti, taati, ada aturan mainnya. Amin. Itulah sebabnya yakin akan panggil. Itu paling penting. Karena ayat 1 coba baca. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Silakan jadi gembala. Kalau Anda belum dipanggil jadi gembala, jangan bikin gerakan tambahan untuk jadi gembala. Itu bikin pecah belah gereja, menghancurkan iman jemaat yang sedang bertumbuh. Ibaratkan tanamannya baru tumbuh, anak datang bawa parang, dia babat, kamu marah tidak? Mama marah tidak? Kaca panjang situ, gue tumbuh, anak-anak datang kasih parang, babat semua, pakai pisau. Tidak boleh anak bagus ya, kamu bagus. Senang sekali, kau hebat, kamu hancurkan itu tanaman, bikin lagi ya mama tanam, kamu babat lagi. Tidak pernah itu. Tidak pernah. Amin. Orang tua merintis gereja Injili di Indonesia, bangun itu susah payah. Maka anak-anak baru lagi kemarin, jangan bikin rusak pelayanan ini. Tahu yakin panggilan, amin.
dalam gereja. Ini orang tua ini. Jangan takut. Tuhan selamatkan kita hari ini supaya kita masuk surga. Jangan sampai kumpul penuh begini tapi surga. Gembala hitung itu ada 1-2 yang masuk. Yang lain kemana? Jangan sampai biar orang tua-tua itu yang melayani. Kalau sekarang gereja di kota apa? Banda buah. Jadi orangnya kelakuan jelek. Di rumah tangganya istrinya belum jelas. Belum menikah dalam gereja. Masih kawin pelihara. Hidup dalam persinahan. Tapi ambisi maju depan. Ambisi pelayanan itu hebat sekali. Bukan di luar gereja tapi orang gini. Di sini tidak ada. Ada klasis Purnubaiti yang memang kurang ajar semua sana. Kalau di sini bagus sekali. Itu bukan jaminan untuk saya bisa ambil bagian dalam pelayanan. Itu anak terkutuk namanya. Itu menodai dan menyalibkan Kristus kedua kali. Tidak bisa. Beres dulu, amin. Kalau memang ada punya keinginan, yakin atau panggilan, beres dulu ya masalah itu. Kalau datang ke gereja supaya lapor gembala dipindah supaya didoakan, baik diteguhkan di dalam gereja atau di rumah. Ini orang tidak tahu tidak tahu malu. Semua orang tahu kita tuh hidup belum menikah, tapi ambisi untuk berdiri di depan melayani Tuhan itu luar biasa. Tidak tahu orang di sini tahu malu semua. Anda dibuat Purnubaiti ya, tidak tahu malu. Ini salah satu virus yang sedang mengganggu, menghalangi, menghambat pertumbuhan gereja di dalam sebuah jemaat, gereja lokal. Dan ini kita tidak boleh kompromi. Harus hamba Tuhan kepekaan tinggi. Kepekaan harus tinggi. Harus terlatih. Walaupun di sini ada kader-kader sekolah dapat jabatan, pegawai negeri, anggota DPR. Kemudian begitu bawa uang perpuluhan banyak ke sini. Akhirnya gembala kasih waktu ke depan pimpin doa sepat. Boleh tidak? Boleh. Itu kan sedang terjadi di kota ini. Mungkin di sini yang belum terjadi. Pegang jadi penatua gereja. Kader politik. Kerja di mana-mana, tapi di gereja jadi penatua. Itu melanggar Alkitab dan melanggar buku merah. Penatua itu orang yang sudah sekolah teologi, melayani di mana-mana, sudah matang rohani, punya wibawa, baru bisa jadi penatua. Orang kaum intelektual yang mengambil bagian di dalam pelayanan mimbar pengembalaan, tugas suku Lewi, gereja akan terancam untuk masa depan. Amin. Orang pegang gereja kuat itu kan orang yang kuatnya keras. Tidak boleh kompromi, negosiasi dia coba. Saya bibitnya, amin. Maka kamu mau tersinggung, kamu marah, terserahmu, amin. Saya tidak makan uang berbulan. Suku. Kalau di sini siapa mau menjadi gembala, mampu anak-anak bangunan bintang, bangun gereja ini atau mulai merintis, tapi orang tua dari Yamung gembala juga boleh tidak? Sedikit saya bilangnya nih, kamu tidak mau. Kalau orang tua dari Tuhan yang digembala sini boleh tidak? Boleh. Orang Bogor yang digembala sini boleh tidak? Boleh. Ya boleh. Kalau memang itu tubuh Kristus, kalau memang itu gerejanya Tuhan, kalau memang itu milik jemaat itu milik Tuhan, boleh saja siapa mau melayani. Jadi semua pelayanan gereja itu semua yang terlibat, komisi, kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi, semua pengembalaan, semua majelis mau jalan itu, pertama yakinkan dulu saya dipanggil atau tidak. Amin. Jangan panggil sendiri, itu pelayanan gagal. Itu yang pertama, kita harus bisa bertumbuh semakin dewasa dalam iman dan juga bisa berdampak kepada mempengaruhi jemaat yang lain supaya bertumbuh bersama-sama di dalam pengenalan akan Tuhan. Yang kedua itu di sini katakan yakin akan menemukan karunia yang paling tepat. Jadi pertama kita harus yakin tentang apa? Panggilan. Sesudah saya dipanggil di sini berarti kita menemukan karunia, talenta, apa yang Allah taruh di hatiku.
Saya kerja di bagian mana? Di situ lalu sesudah karunia itu harus diuji. Ayat 8 sampai 13 ya, 8 sampai 13 berkata begini. Dari ayat 13 saja. 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi itu tujuannya, ayat 12 itu. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Itu kita bisa sinkronkan dengan tema yang di depan ini. Apa di sini? Silakan baca. Itu yang ketiga. 1, 2, 3. Memuridkan. Murid. Berarti yang memuridkan orang itu dia harus murid, tapi dia harus dimuridkan dulu, kan begitu toh? Dimuridkan dulu. Multiplikasi. Jadi dimuridkan dulu. Jadi kalau di sini kita bisa memuridkan orang lain, itu harus yakin bahwa saya dipanggil Tuhan seorang murid dan dididik dari ada seorang guru yang mengajarkan saya, lalu saya bisa memuridkan orang lain. Artinya murid itu tidak berbicara tentang harus kita jadikan seseorang supaya dia harus jadi wakil gembala, supaya harus dia masuk sekolah Alkitab. Tidak, tapi dalam kehidupan pelayanan kita, dalam bentuk apa, kaum ibu, kaum bapak, sekolah minggu, karakter hidup kita itu bisa berpengaruh kepada orang lain. Akhirnya mereka bisa mengikuti Kristus. Ya, contoh kesaksian yang tadi dalam kehidupan siapa pelayanan ada melalui media YouTube. Dari situ baru saya bisa kesaksian tadi dapat. Itulah salah satu kehidupan berdampak. Jadi tidak hanya untuk gembala yang pergi untuk beritakan Injil, tapi kita semua terlibat dalam beritakan Injil. Tapi di sini kita harus menemukan karunia yang paling tepat. Jangan sampai bukan kita punya karunia, kita pegang, nanti kita tidak maksimal dalam hasil pelayanan. Orang lain sudah pelayanan, program kerja sudah bikin, akhirnya sudah cari jual banyak, pertumbuhan terjadi di mana-mana. Kita hanya pegang sesuatu jabatan, tapi tidak memberikan dampak kepada orang lain. Contohnya begini, contohnya. Kalau kita orang tua kita di kampung itu mau bikin kebun, buka kebun besar, ada bawa masuk apa? Kapak, lalu apa? Parang, sikop, pacul, kemudian apa? Lingkis, segala macam bawa masuk taruh di sini. Kemudian kita orang tua tawarkan anak-anak, silakan kamu ambil di antara sekian alat itu sesuai dengan apa yang kamu bisa kerjakan. Begitu. Anak yang baru umur baru mungkin 4-5 tahun, kecil, tapi dia pergi untuk pegang sikop untuk kerja. Orang tua bilang apa? Oh, anak hebat sekali, kamu pasti bikin kerja, hasilnya bagus, silakan kamu kerja. Begitu. Tapi bapak bilang apa? Sekop itu hurufnya panjang, besar, tangannya keras. Jadi kamu pegang bukan itu, tapi kamu pegang yang parang. Jika kamu babat-babat, kamu pegang. Oh tidak, saya pegang sekop. Parang tidak mau, dia lempar. Marah banting-banting, dia guling-guling dalam tanah. Iya betul, tapi kamu bayarkan duka-duka tidak bisa mempengaruhi saya punya pikiran. Bapak lebih paham daripada kamu. Keinginan untuk pegang itu jangan paksakan diri. Karena itu kita tidak bisa untuk apa? Untuk mendelegasikan tugas kepada orang, hadirkan orang lain. Kita akan jadi mandul dalam 3 tahun atau 2 tahun tugas majelis ya. 2 tahun tidak bikin gerakan apa-apa, akhirnya jadi mandul. Tidak ada hasil apa-apa. Hanya tunggu waktu, tunggu bulan, tunggu tahun, akhirnya gantian. Tidak ada satu kenangan, satu pun ditinggalkan jemaat itu. Akhirnya dia tidak bikin apa-apa. Jadi kita kerja itu, saya menemukan karunia apa? Karunia mengajar, oke mengajar, amin. Karunia gembala, oke gembala. Kemudian karunia apa lagi? Penginjil, ya silakan penginjil. Mahasiswa dan pelajar di sini, kamu punya karunia ada. Jadi untuk menginjili orang, beritakan Injil itu bukan tugas gembala, bukan lulusan orang sekolah teologi atau STT, staki. Tapi semua orang percaya wajib untuk memberitakan Injil. Menemukan karunia. Kalau Anda punya karunia apa?
mengkaderkan orang, menginjili orang, melalui doa, dana, dan kita gunakan. Saya punya karunia apa? Oh, doa saja. Saya punya karunia apa? Melalui dana. Saya punya karunia apa? Kita harus sumbang dana atau doa dan tenaga, kita harus pergi. Ini harus menemukan karunia. Kalau Tuhan bilang kamu karunia harus pergi beritakan Injil, tetapi aku tidak mau, saya tetap di diaspora di sini. Karena di sini ada apa-apa. Kalau di sana tidak ada apa-apa, wah itu bahaya sekali. Kalau Tuhan yang panggil kamu pergi, utus harus pergi. Jadi kalau hamba Tuhan melayani gereja gini itu tidak pernah lepas dari penginjilan. Amin. Karena gini itu penginjilan itu nafas. Jadi dalam hidup kita harus menemukan karunia yang paling tepat. Kaum ibu juga, kaum bapak juga, pemuda-pemudi juga harus menemukan karunia yang paling tepat. Ketua, wakil, bendahara, sekretaris dan sebagainya sesuai dengan itu. Oh, luar biasa, dampaknya luar biasa. Jadi yang kedua itu menemukan karunia yang paling tepat, sehingga semua pekerjaan itu pelayan itu jalan baik, semua baik dan maksimal. Kemudian yang berikut itu di sini katakan yakin akan bahwa telah mengalami pertumbuhan rohani yang lebih dahulu. Jadi di sini adalah kita harus mengalami pertumbuhan rohani, kita harus rema alami dalam hidup kita, baru kita bisa membina, membentuk, mengarahkan kepada orang lain. Ayat 14 dan 16. Ayat 14 dan 16. Sini katakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, dan kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan yang membangun dirinya dalam kasih. Hasil dari pemuridan itu artinya hidup kita dipulihkan, hidup kita diubahkan, hidup kita harus benar-benar tanam di dalam firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan, baik itu lewat hari Minggu, gembala-gembala, pendeta hamba Tuhan sampaikan firman, benar-benar kita dengar, ikuti dan pegang firman. Kemudian kita juga bisa belajar firman Tuhan sendiri di dalam rumah, pagi, malam, sore, renungan. Kita harus belajar, kemudian kita harus perhatikan, alami firman Tuhan. Sesudah kita mengalami, dan itu hasil itu kita bagikan, share dengan orang lain. Amin. Orang lain. Aduh, saya doa pagi setiap bangun jam 3. Angin kian kemari, tapi kamu tetap tenang, berdiri kokoh di dalam Kristus. Maka itu harus bertumbuh di dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam doa, bertumbuh di dalam kasih. 3 itu yang ditekankan. Jadi kita jemaat diaspora di sini, kalau Anda menjadi jemaat yang luar biasa, jemaat Tuhan yang hebat dan luar biasa itu adalah kita harus bertumbuh dalam iman, bertumbuh di dalam doa, dan bertumbuh dalam kasih. Kasih kita itu yang kita terjemahkan kepada orang lain. Tapi kita ngalami dulu, amin, ngalami dulu. Seperti adik yang kesaksian di sini, dia penyakit masuk rumah sakit di mana-mana, begini-begini, tapi dengan mujizat terjadi kesembuhan. Dan kesaksian itu kan hidup. Akhirnya kita bisa ngalami, tidak pergi ke dukun. Tadi kesaksian ke dukun tidak? Tidak toh? Ada dokter bilang tidak penyakit, jadi pergi ke babi, ke kandang babi. Akhirnya babi dicekik lehernya, tutup mancungnya, lubang sini, mulutnya, telinganya, di belakangnya semua disumbat supaya jangan sampai melukai dia, jangan sampai ada darah. Pokoknya nafas habis dia mati. Ini okultisme yang sedang lakukan orang-orang gidi yang mencari tahu apa penyebabnya dia sakit. Kalau satu dokter bilang tidak penyakit, pindah dokter yang lain tidak penyakit, lalu pindah lagi kepada dokter lain tidak penyakit, akhirnya pergi ke dukun. Banyak hamba Tuhan yang pergi ke Lere, pergi ke mana cari dukun, orang-orang gitu. Ini hamba Tuhan, majelis saya pergi, mereka lapor ke saya begitu. Karena dokter bilang tidak ada penyakit, jadi pergi ke sana. Akhirnya pergi ke dukun, salah alamat lagi. Dia bilang, kamu pergi ke kandang babi,
babi yang gemuk itu kamu periksa. Di dalamnya kalau di situ ada darah kotor berarti kamu penyakitnya di situ. Akhirnya dia pulang apa? Diarahkan kepada tersesat, lebih tersesat lagi. Babi itu ambil potong bawa, oh di sini tulang belikat di sini itu ada darahnya gumpalan. Memang itu realita, jadi begitu. Siapa yang kerja? Iblis yang ikut kerja di dalam. Jadi babi waktu tangkap hidup-hidup itu tidak dilukai, tidak ditendang apapun juga. Anda tutup hidung dan semuanya moncong kemudian mati. Tapi waktu itu belah, itu tiba-tiba di tulang belikat di dalam situ ada gumpalan darah yang kental. Itu siapa yang bikin? Luar biasa itu. Itu paling mujarab. Sekarang terjadi dengan mahasiswa. Kondisi bagaimana? Perlu ditolong atau tidak? Padahal jangan yang doa saja, tapi ada action. Amin. Action. Kemudian lalu kita pergi kunjungi. Waktu duka tidak pergi tidak jadi soal. Karena waktu hidup kita sudah kerjakan dengan kasih. Makanya saya bilang duka tipu-tipu. Kumpulan tipu-tipu. Makanya dalam duka itu saya tidak pernah bawa uang. Saya bawa air minum saja. Supaya uang itu jangan disalahgunakan. Begitu. Air minum kan langsung minum. Selesai kan? Nanti kalau saya bawa uang, nanti beli ayam, beli babi lagi, wah saya merusak. Kata yang lain. Jadi ini salah satu pertumbuhan gereja adalah ketika ada jemaah sakit, kunjungi, doakan dia. Biar ibu janda karena dia Tuhan mahasiswa di mana ada. Oh luar biasa. Kehadiran kita hanya 1 menit punya dampak yang besar. Mempengaruhi seluruh eksistensi hidupnya. Imannya dikuatkan, dibangunkan, semangatnya. Dan juga memberikan spirit, dorongannya. Hampir mau mati tapi kehadiran kita membuat dia kuat. Akhirnya dia sembuh, mujizat terjadi. Itulah namanya pertumbuhan gereja. Amin. Pertumbuhan gereja tidak hanya jemaat full, tapi aplikasinya, actionnya itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Jadi pertumbuhan rohani yang cukup bertumbuh secara maksimal. Kalau itu kita lakukan, akibat apa yang kita dapatkan? Akibatnya di sini yang tujuan yang dicapai adalah agar umat Allah diperlengkapi sepenuhnya agar dapat melayani Tuhan dan membangun tubuh Kristus secara maksimal. Jadi di sini saya pikir banyak murid. Ada penasehat Dr. Lenis, saya omnya. Ini om sungguh, bukan om yang palsu-palsu saja, om sungguh. Mungkin tidak pernah perkenalkan saya itu keterlaluan dia. Kemudian Pak Luther ada. Itu tidak memuridkan bagus supaya mereka jadi memuridkan orang lain. Itu tekanan yang dalam kasih sesuai karunia itu. Jadi supaya melayani pekerjaan Tuhan harus diperlengkapi baru melayani. Kalau belum diperlengkapi belum boleh. Ada lulusan STT sekolah teologi langsung jadi penggembala itu sudah tidak bisa, itu melanggar aturan. Tapi harus keluar baru diperlengkapi lagi oleh gembala. Cara pelayanan bagaimana, cara membimbing bagaimana, cara konselingnya bagaimana, cara berdiri depan bagaimana, cara untuk menyapa orang bagaimana. Harus belajar di situ 3 tahun baru calon gembala. Langsung lulus STT lalu stakilan yang gembala, itu sudah melanggar. Dan itu harus dipindah, diperlengkapi dulu baru bisa lakukan. Kemudian ayat kedua, agar apa? Umat Allah mengalami satu kesatuan yang utuh, iman yang sama, pengertian yang sama, akhirnya mengenal tentang Yesus Kristus dan Allah dan Roh Kudus dalam hidup kita. Bahwa kita benar-benar memahami, mengenal itu dalam hidup kita. Kita melengkapi mereka untuk apa? Agar umat Allah mulai dewasa dan bertumbuh penuh sepenuhnya kepada arah Kristus. Jadi hidup kita harus dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Kalau masalah ini begini, ini kimeti Yesus era waneti jabire orang begitu. Itu masalahnya. Ada orang lain yang ada masuk. Angkat tangan coba saya mau lihat. Ada orang lain siapa lagi? 2, 3, depan ini lagi. Dia saya punya anak tapi ada di belakang. 7. Jadi apa? Lalu itu Yesus Kristus hari nagara nagara bunyi kini meja kabil orang itu berarti apa? Mengenai pelayanan pekerjaan Kristus, penderitaan Kristus di kayu salib, mengalami hinaan, ejekan, makian, bahkan dia diludahi apapun sampai dia mikul selesai itu harus terima dan taruh isi di dalam hati. Itu bahasa Indonesia begitu. Taruh di dalam isi. Penderitaan, pengorbanan, semua.
kepenuhan. Itu baru namanya jemaat bertumbuh. Jadi saya senang sekali jemaat ini, tapi gedungnya penuh. Hanya jadi pertanyaan rohaninya bagaimana? Itu yang menjadi masalah rohaninya. Itu yang harus bertumbuh secara rohani. Kalau jasmani tidak tertipu dengan gembala-gembala ya. Oh ini pandangannya saya, jangan tertipu dengan jemaat full. Tapi pertumbuhan rohani itu paling penting dalam hidup kita. Karena firman Tuhan katakan itu akan tergenapi. Banyak dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Jadi itulah sebabnya firman Tuhan hari ini sampaikan bagaimana jemaat bisa bertumbuh dalam kedewasaan iman yang penuh. Yang pertama Pak, jemaat harus yakin akan panggilan. Saya dipanggil sebagai apa di gereja itu? Bapak Ibu dipanggil Tuhan sebagai kepala keluarga, sebagai bapak rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, itu juga panggilan. Kamu sebagai pegawai negeri swasta itu juga panggilan. Kader-kader politik itu juga panggilan. Kepala RT RW atau kepala kampung distrik itu panggilan. Pelayanan di gereja juga panggilan. Semua panggilan. Maka aslinya bagus, luar biasa memuliakan Tuhan. Yang kedua itu kita menemukan karunia yang paling utama di antara karunia itu. Jangan ambil borong. Oh karunia pengajaran saya, karunia rasul saya, karunia gembala, semuanya. Wah itu akan capek, belum sampai di puncak dia sudah mati di luar. Itulah sebabnya pekerjaan itu harus dibagi-bagi. Tidak boleh memikul sendiri. Harus bagi-bagi supaya ringan, pelayanan enak sama-sama. Jadi jangan sampai kurangi perpuluhan akhirnya diambil sendiri. Kunjungan dia sendiri, kemana-mana dia sendiri. Kalau orang miskin sakit suruh majelis yang pergi. Kalau anggota DPR yang sakit lapor dia yang pergi. Tidak pernah ajak orang lain lagi, dia pergi diam-diam. Wah itu hamba Tuhan yang panggilan tidak jelas. Mudah-mudahan tidak ada di sini, tapi selalu ada di mana-mana. Kemudian yakin akan mengalami pertumbuhan rohani. Baru kamu bina orang. Kamu sendiri belum yakin betul bagaimana kamu ajak orang masuk surga. Kan begitu. Seperti konektor atau connect. Ayo, abe, naik cepat, mobil penuh. Yo, sudah penuh. Pace, naik. Tidak, saya hanya dapat uang 2.000 saja. Kamu jalan. Dia tidak ikut TAB, tapi ajak orang itu berteriak luar biasa. Jangan sampai kami pendeta, pemimpin dari BPP sambil bawa ke surga, penginjilan belum selesai. Umat gini semua masuk surga, yang umat gini masuk pemimpin masuk neraka. Bahaya juga. Itu catat. Itu dicatat. Saya bilang. Umat gini masuk surga, pemimpin masuk neraka. Itu akan jadi. Karena itu tidak bisa kita tertipu, tidak bisa kita lihat. Dunia ada politik campur baur, makanya jangan heran pemimpin masuk neraka, jangan heran. Amin. Jangan kaget kalau ketua klasis ada di neraka, ketua wilayah ada di neraka, ketua sinode masuk neraka, jangan kaget. Orang pencuri, orang mabuk sudah ada di surga, jangan marah, jangan iri. Karena sebelum dia mengakhiri hidupnya, dia bertobat, lahir baru, masuk surga, selesai. Saya ketua klasik ini, saya masuk neraka dan kaget. Boleh? Tidak bisa tertipu lagi. Hari terang dunia terbuka. Kamu dipanggil di mana? Kerjanya di mana? Mengajar kah? Gembala kah? Ketua sinode kah? Ketua wilayah kah? Gembala kah? Kamu harus tahu posisi. Amin. Kamu posisi. Tidak boleh monopoli dan tidak boleh rakus jabatan. Kalau dipanggil Tuhan, kamu melayani. Kalau tidak, jangan ambisi untuk jadi pemimpin. Amin. Ini khotbah saya diri saya sendiri. Tapi kalian calon-calon pemimpin ke depan. Ini sudah. Amin. Roh Kudus bilang, sudah itu kata pentingnya, stop, jangan tambah-tambah. Jadi saya berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami sudah ada firman. Allah sayang kepada jemaat diaspora. Supaya jemaat ini tetap utuh. Ketika ada tantangan, ketika ada ujian, ketika ada cobaan, godaan datang, mereka tidak akan pernah bergeser selangkah pun, karena mereka sudah kuat di dalam Tuhan. Dan juga kami harus mengalami pertumbuhan rohani
secara maksimal di dalam doa, baca firman, rajin ke gereja, dan juga kami harus bertumbuh mengasihi orang yang susah, mendoakan, berkorban, dan saling membangun dan tidak menghakimi, dan mengajak dan menolong, mengarahkan supaya orang yang jalan yang salah bawa mereka kepada jalan yang benar, dan jauhkan menghakimi, dan harus taruh hati kami mengasihi, merangkul dan menolong supaya jemaat Tuhan yang hadir hari ini yang hilang dari panggilan-Mu, tapi semuanya ada tetap dalam panggilan. Kuatkan, teguhkan iman percaya kami kepadamu, supaya kami melayani Tuhan sesuai dengan panggilan karunia dan mengalami pertumbuhan rohani pribadi, dan itu salurkan kepada orang lain. Terima kasih Bapa. Ampuni segala salah dan dosa kami, segala kekecewaan sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Kita semua percaya katakan amin. Puji Tuhan.